Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang dimentori oleh Kak Lisna Sulistiawati. Dengan saya Bima Satriawan bersama rekan saya, ada Dika Fatihatus Sifa, Salsa Sabrina Nomi, dan juga Nelly Hikmatul Kumala. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil final project kami dengan judul Optimizing Music Sales Strategy Shelf Data Intelligence, di mana kami mengubah data mentah dari chain of database menjadi sebuah data warehouse yang terstruktur, kemudian menyajikannya juga dalam bentuk interaktif dashboard yang bisa mendukung strategi penjualan. Selanjutnya, pertama mari kita lihat kenapa sih proyek ini menjadi penting. Saat ini kita bisa dibilang menghadapi masalah klasik dalam bisnis, di mana banyak perusahaan masih belum memiliki tumpukan data transaksi yang sangat besar, namun keputusan bisnisnya ini masih sering didasarkan pada feeling atau intuisi, bukan berdasarkan data. Oleh karena itu, solusi bisnis intelijen dan data warehouse di sini bisa dibilang menjadi sebuah keharusan. Kita butuh sistem yang bisa mengubah data mentah yang berantakan tadi menjadi sebuah aset sebuah aset informasi yang strategis. Nah, dalam proyek ini kami menggunakan Chinook Database sebagai studi kasus, di mana target utamanya adalah membangun infrastruktur analitik secara end-to-end, mulai dari penyimpanan di database, kemudian proses ETL, kemudian visualisasi, nantinya juga agar kita bisa melihat bagaimana sih data operasional musik ini diterjemahkan menjadi strategi bisnis yang bisa diimplementasikan. Selanjutnya, adapun tujuan utama atau project objektif yang ingin kami capai, dimulai dari tahap awal yaitu menganalisis struktur database, operasional Kinok, dan membangun staging area. Kemudian kami juga melakukan proses ETL menggunakan Pentaho, mulai dari pembersihan hingga transformasi, untuk selanjutnya disusun ke dalam data warehouse dan data mart yang terstruktur, dan at the end-nya kami mengembangkan dashboard visual interaktif, di mana dashboard ini tidak hanya menyajikan grafik, tapi juga bertujuan untuk memberikan insight berbasis data yang nyata bagi evaluasi dan perencanaan strategi bisnis ke depannya. Selanjutnya, dari tujuan tadi, proyek ini juga memberikan manfaat yang kami bagi menjadi dua perspektif utama. Secara bisnis, sistem ini hadir untuk mengubah cara kerja menjadi data driven. Melalui dashboard interaktif, manajemen kini bisa mengambil keputusan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan asumsi, sehingga evaluasi kerja perusahaan harapannya menjadi jauh lebih efisien. Dan secara teknisnya juga, tentunya proyek ini memberikan pengalaman berharga bagi kami dalam mengerjakan siklus BI, mulai dari penyiapan data mentah hingga menjadi sebuah insight. Selanjutnya, untuk memastikan pengerjaan yang terstruktur, ruang lingkup project ini juga mencakup 6 tahapan utama secara berurutan, dimulai dari integrasi database dan pembangunan staging area, kemudian berlanjut ke perancangan data warehouse serta data mart, hingga akhirnya seluruh data tersebut diolah menjadi dashboard analitik dan dirangkum dalam dokumentasi berupa laporan. Selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk penjelasan datanya, database Sinok adalah database sampel yang mempresentasikan model bisnis toko media digital yang yang mencakup data simulasi penjualan, pelanggan, dan inventaris musik. Di database Sinok terdiri dari 11 tabel utama yang dibagi menjadi tabel utama menjadi tiga data utama. Yang pertama ada data transaksi penjualan yang dimana terdiri dari invoice sebagai header transaksi. Yang kedua ada invoice line yang berfungsi untuk rincian item per faktur yang terdiri dari produk, harga, dan quantity. Yang kedua ada data katalog musik yang dimana
terdiri dari track, album, dan artis, genre, dan media tipe. Selanjutnya ada playlist dan playlist track, yang dimana track sebagai tabel pusat produk, album dan artis sebagai hierarki artis dan karya albumnya. Untuk genre dan media tipe berisi referensi kategori musik seperti rock, jazz, pop, dan format file. Selanjutnya untuk playlist dan playlist track berisi pengolahan informasi daftar putar lagu. Yang ketiga ada data pihak terkait. Yang pertama ada customer sebagai profil pelanggan yang terdiri dari nama, email, lokasi, geografis. Yang kedua ada employer yang dimana berisi data karyawan dan struktur hierarki. Next. Untuk tools dan teknologinya, kita menggunakan 4 aplikasi. Yang pertama ada Progress SQL yang sebagai DBMS untuk menyimpan database OLTP, staging, dan data warehouse. Selanjutnya yang kedua ada Pentaho Data Integration sebagai tools utama proses ETL yang dimulai dari staging hingga pembentukan dimensi dan fakta. Yang ketiga ada Dbeaver yang digunakan untuk validasi data, pengecekan jumlah baris, dan pemeriksaan struktur tabel. Yang keempat ada dashboard untuk pembuatan analitik interaktif dan visualisasi insting bisnis. Next. Untuk alur proyeknya terdiri dari 5. Yang pertama ada input database ke Progress SQL. Di sini kita mengimpor database Cinock ke Progress SQL sebagai sumber data operasional utama. Yang kedua ada pembuatan staging area di mana kita mengekstraksi dan menampung data mentah sementara menggunakan Pentaho Data Integration. Yang ketiga ada desain data warehouse di mana kita mentransformasi data menjadi struktur skema bintang. Yang keempat ada pembuatan data mart. Di sini kita membuat tabel pelaporan khusus yang telah disederhanakan untuk kebutuhan analisis. Yang kelima ada pembuatan dashboard yang memvisualisasikan hasil analisis menjadi dashboard interaktif menggunakan Tableau. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan input database. Di sini langkah yang pertama kita create new database untuk membuat database Cinock yang digunakan sebagai skema dengan memasukkan query Cinock yang telah disediakan. Lalu kita run ke dalam Dbeaver yang mana menjadi dasar untuk melakukan analisis dan visualisasi. Next. Untuk langkah staging area, di mana awalnya kita sama create new database dulu untuk menyimpan hasil staging dari staging area yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi pembersihan data. Pada Cinock staging ini berisi skema log dan staging. Selanjutnya untuk langkah-langkah staging, yang pertama kita buat Cinock main job. Di Cinock main job ini berfungsi untuk mengatur urutan proses ETL mulai dari langkah awal start sampai dengan akhir. Yang kedua ada Cinock list tabel. Di sini kita fungsinya untuk membaca isi tabel data yang dilakukan staging. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada job execute data.
di mana kita memastikan data yang diambil dapat diproses dengan benar di staging area sebelum disimpan ke data warehouse. Selanjutnya, untuk di transformasi red data, kita mengambil data dari staging area setelah proses ekstraksi dari tabel telah selesai. Untuk transformasi log tabel masuk, gunanya itu untuk mencatat apa saja yang terjadi selama proses pengolahan data, sehingga semua langkah tercatat dengan jelas. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat pada gambar. Untuk yang selanjutnya adalah data warehouse. Pada data warehouse ini kami membangun beberapa tabel dimensi dan juga satu tabel fakta, yaitu di antaranya yang pertama ada dim customer. Nah, pada dim customer ini, dimensi ini memuat informasi pelanggan secara lengkap, yaitu termasuk nama lengkapnya, lokasi, juga support representatif yang melayani pelanggan tersebut. Nah, data pelanggan juga digabung dengan tabel employee yang agar kami bisa menganalisis hubungan antara pelanggan dan juga sales rep-nya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada dimensi track, di mana dimensi ini adalah dimensi yang paling kompleks karena menggabungkan banyak tabel, diantaranya yaitu ada track, album, artis, genre, media type, dan juga playlist. Nah, setiap track itu diperkaya dengan atribut lengkap seperti nama lagu, nama artis, genre, album, dan juga format file. Kemudian untuk selanjutnya ada dimensi order, di mana dimensi ini itu berisi informasi transaksi seperti negara, kota, alamat penagihan, serta pegawai yang melayani transaksi tersebut. Nah, dimensi ini tuh sangat penting untuk analisis lokasi penjualan. Kemudian yang selanjutnya ada dimensi employee, di mana tabel ini menyimpan data pegawai termasuk nama lengkap, jabatan, umur, lama bekerja, dan serta struktur hierarkinya berdasarkan field reports to. Nah, informasi ini nantinya akan berguna untuk analisis performa pada sales rep. Nah, kemudian selanjutnya ada dimensi album, di mana dimensi ini kami mengambil data album dari tabel staging, lalu memperkaya dengan nama artis melalui proses lookup. Nah, hasil akhirnya nanti struktur album yang sudah mencakup nama artis sehingga lebih relevan untuk dianalisis nantinya. Kemudian selanjutnya ada dim date, di mana dimensi tanggal tidak berasal dari OLTP, tetapi kami bangkitkan secara otomatis. Nah, kami membuat data tanggal untuk puluhan tahun ke depan, lengkap dengan atribut seperti tahun, bulan, hari, kuartal, minggu, dan penanda weekend. Dimensi tanggal ini nantinya akan memungkinkan analisis historical dan juga historical trend yang akan jauh lebih banyak nantinya. Kemudian yang terakhir yaitu ada fact sales atau tabel fakta, yang ini berisi data transaksi per item penjualan. Di sini kami menggabungkan invoice dengan invoice line, kemudian membuat berbagai surrogate key seperti SK customer, SK track, SK album, SK order, dan date SK. Dan kami juga menghitung sales amount berdasarkan quantity dan juga unit price-nya. Dan tabel ini nantinya akan menjadi pusat seluruh analisis penjualan pada dashboard. Kemudian ini merupakan desain dari data warehouse, yang mana bisa kita lihat di sini. Tujuan utama dari data warehouse ini adalah supaya data yang awalnya tersebar di banyak tabel itu bisa diorganisir menjadi lebih rapi dan juga konsisten. Jadi mudah untuk dianalisis. Misalnya analisis tren penjualan, performa pelanggan, atau genre yang paling diminati. Dan di sini satu tabel fakta berada di tengah eh, dan terhubung dengan beberapa tabel dimensi melalui surrogate key. Next adalah data mart. Nah, data mart ini dirancang untuk menyederhanakan struktur data warehouse menjadi satu tabel analitik yang nantinya siap dipakai. Nah, pada proyek ini kami membangun data mart berdasarkan DM Chinook Sales. Nah, data mart ini bersifat denormalize, yang artinya semua informasi penting baik dari tabel fakta maupun dimensi digabungkan ke dalam satu tabel nantinya. Dan dengan cara ini
atau yang dengan cara ini Tableau nantinya tidak perlu melakukan join rumit antar banyak tabel sehingga proses visualisasi menjadi jauh lebih cepat nantinya. Dan dalam pembuatannya kami mengambil tabel fakta sebagai sumber utama, kemudian kami melakukan serangkaian lookup untuk menambahkan informasi dari berbagai dimensi yang bisa dilihat itu ada dim customer, dim track, dim date, dan juga dim order. Nah, setelah proses lookup selesai, kami merapikan kolom menggunakan select values dan menyusun struktur tabel agar siap digunakan untuk visualisasi nantinya. Dan hasil akhirnya adalah data mart yang berisi informasi lengkap seperti bisa dilihat di gambar. Nah, sekarang masuk ke visualisasi dashboardnya. Jadi di sini kita menggunakan dua dashboard. Yang pertama yaitu menggunakan dashboard Chinook Sales Overview dan dashboard yang kedua adalah dashboard Country Sales Detail. Bisa di next. Nah, sebelum buat dashboard, tentunya kita perlu untuk mempersiapkan data dan juga alur dashboardnya. Jadi, sebenarnya data Chinook ini udah cukup lengkap, tapi masalahnya itu datanya itu masih terpisah-pisah di beberapa tabel, yaitu ada tabel pelanggan, transaksi, laku, generate, dan tabel-tabel lainnya. Nah, kalau mau dianalisis langsung itu tentunya lebih susah karena kita harus buka beberapa tabel sekaligus. Makanya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyatukan data penting itu ke dalam data mart supaya semuanya lebih rapi dan juga mudah dibaca oleh Tableau. Nah, data martnya itu udah disusun sesuai dengan kebutuhan analisis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu ketika datanya udah siap, baru kita menghubungkan ke Tableau dengan fitur Add Data Source. Nah, dari sini Tableau langsung membaca data yang udah bersih sehingga proses visualisasi nantinya bisa berlangsung lebih cepat dan juga lebih presisi. Intinya, sebelum buat dashboard, kita perlu menyiapkan fondasi datanya terlebih dahulu supaya hasil analisisnya itu lebih akurat dan juga mudah dipahami. Bisa di next? Nah, setelah menyiapkan datanya, kita perlu untuk membuat worksheet penting. Jadi, yang pertama, kita membuat KPI penjualan, yaitu seperti revenue, terus jumlah laku yang terjual, terus total pelanggan, dan rata-rata pengeluaran pelanggan. Nah, bagian ini penting untuk memberikan gambaran secara cepat tentang kondisi real penjualan. Terus, kita juga perlu untuk membuat sheet monthly sales trend, yaitu grafik garis yang menunjukkan naik turunnya penjualan setiap bulan. Nah, visualisasi ini berguna untuk mengetahui pola musiman atau momentum penjualan yang tepat. Selanjutnya, ada sales map, yaitu peta yang menunjukkan kontribusi revenue dari setiap negara. Nah, di sini bisa terlihat jelas bahwa negara mana yang penjualannya lebih tinggi dan mana yang penjualannya itu masih rendah. Terus di sini kita juga membuat sheet top artis, yaitu untuk melihat artis mana yang paling berpengaruh terhadap penjualan. Lalu ada juga terlihat donut chart, yaitu sales by quarter. Terus ada juga sales representative performance yang masing-masing itu membantu kita untuk memahami pola kuartalan dan kinerja karyawan. Terus bisa di next. Untuk dashboard yang kedua, kita membangun worksheet seperti top city, terus top customer, general preference, dan juga transaction detail. Nah, semua worksheet ini tentunya saling terhubung, sehingga ketika user memilih negara tertentu, maka semua datanya itu menyesuaikan secara otomatis. Bisa di next. Nah, dari seluruh worksheet tadi, kita menyusun menjadi dua dashboard utama.
Dashboard pertama adalah Sales Overview. Dashboard ini berfungsi untuk memberikan ringkasan penjualan secara keseluruhan dalam satu layar. Mulai dari KPI, tren bulanan, terus ada petanya juga, terus top artis, sampai kinerja sales representatifnya. Terus kita juga menambahkan filter bulan dan tahun agar pengguna itu bisa melihat data berdasarkan periode tertentu. Jadi next. Terus di dashboard kedua ini adalah country sales detail. Coba di back. Ini dashboard kedua adalah country sales detail. Jadi dashboard ini itu nantinya akan muncul ketika kita klik atau pilih sebuah negara di peta dashboard pertama sebelumnya tadi. Jadi di sini kita bisa melihat analisis lebih dalamnya. Misalnya, kota mana yang paling banyak menyumbang revenue, terus siapa customer terbaik, terus genre apa yang paling populer, dan juga data transaksinya juga lengkap. Nah, kedua dashboard ini saling terhubung. Jadi kita baca gambaran besarnya dulu, lalu kita pahami detailnya. Jadi alur ini tuh sangat membantu untuk pengambilan keputusan yang lebih fokus. Bisa di next. Nah, dari kedua dashboard yang sudah dibangun, tentunya ada beberapa insight penting. Yang pertama, dari KPI itu terlihat bahwa penjualan Cinok itu bersifat low ticket, yang artinya pelanggan itu sering membeli tapi nominalnya kecil. Jadi ini membuka peluang untuk strategi seperti bundling atau upselling. Terus yang kedua, dari peta penjualan terlihat bahwa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Brasil, Jerman, dan Paris itu merupakan pasar terbesar. Nah, tentunya negara-negara tersebut itu bisa lebih diprioritaskan untuk kampanye marketing. Selanjutnya, yang ketiga, dari top artis dan juga genre preference itu terlihat bahwa genre seperti rock, metal, dan juga Latin itu sangat dominan. Nah, tentunya informasi ini itu penting untuk membantu perusahaan menentukan genre atau artis mana yang perlu diperbanyak katalog lagunya. Terus berikutnya dari analisis pelanggan ditemukan bahwa ada pelanggan yang sering membeli tapi nilai belanjanya itu masih rendah. Jadi ini bisa meningkatkan peluang untuk peningkatan nilai transaksi melalui program loyalitas atau rekomendasi personal. Terus yang terakhir, analisis sales representatif ini menunjukkan adanya bisa mengambil keputusan terkait insentif, pembagian pelanggan, atau pelatihan. Bisa di next. Nah, di sini ada manfaat dashboard untuk bisnis. Jadi, sebagai penutup, dashboard ini itu memberikan beberapa manfaat langsung bagi bisnis. Yang pertama, perusahaan itu bisa memantau penjualan secara real time karena semua datanya itu diringkas dengan jelas. Yang kedua, perusahaan itu juga bisa dengan mudah bisa melihat negara atau kota mana yang memberikan kontribusi terbesar, sehingga strategi pemasarannya itu dapat lebih tepat sasaran. Terus, yang ketiga, kinerja sales representatif itu dapat dievaluasi dengan objektif. Selanjutnya, perusahaan itu juga dapat mengambil keputusan berdasarkan preferensi genre dan juga artis yang penting untuk strategi konten dan licensing. Dan yang terakhir, perusahaan itu dapat lebih memahami perilaku pelanggan sehingga strategi retensinya itu bisa dibuat lebih personal dan juga bisa lebih efektif. Saya di next.
Oke, selanjutnya, berdasarkan seluruh proses yang telah dilakukan, di sini kami menarik 3 kesimpulan utama dari infrastruktur BI ini, sudah cukup lengkap dan dari data mentah sampai menjadi dashboard di Tableau ini alurnya juga sudah otomatis. Dan dari key business insight-nya sendiri ternyata Generalog adalah bisa dibilang tulang punggung dari bisnis ini, gitu. Di mana, Generalog ini menyumbang hampir 36% dari total omset. Kemudian Amerika Serikat juga terbukti sebagai pasar raksasa kita, jauh meninggalkan negara lain. Dan menariknya, artis legendaris seperti Iron Maiden punya basis fan yang sangat loyal dibanding dengan artis pop lainnya. Berdasarkan data tadi, kami merekomendasikan 3 langkah taktis. Yang pertama, yaitu perbanyak stok album rock dan metal. Kenapa? Karena ini adalah produk best seller-nya. Jangan sampai kita kehilangan, potensi cuan dari 36% tadi hanya karena, stoknya kosong. Kemudian juga fokuskan budget iklan ke Amerika Serikat di bulan Januari dan juga Juni. Karena, data historisnya menunjukkan lonjakan pembelian terjadi di bulan-bulan ini. Iklan di waktu yang tepat juga akan jauh lebih efektif daripada, menyebar iklan sepanjang tahun tapi sepi pembeli. Kemudian juga bisa membuat paket bundling khusus, misalnya koleksi lengkap Iron Maiden. Tujuannya karena, biar fans ini bisa menjadi lebih loyal. Mereka cenderung tidak sensitif harga, dan dengan bundling ini kita bisa mendorong mereka belanja lebih besar dalam sekali transaksi. Selanjutnya. Dan demikianlah seluruh pemaparan dari kami mengenai hasil final project dengan studi kasus database Chinook Music Store. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.